Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Salam sehat. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-6. Ya, ingat ya, pertemuan yang ke-6. Dengan materi kita yaitu tentang keragaman etnik dan budaya. Sekali lagi, keragaman etnik dan budaya. Pada minggu yang lalu pada pertemuan ke-5 kamu sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ya. Keragaman etnik dan budaya. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendeskripsikan tentang keragaman etnik dan budaya. Indonesia adalah merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Keberagaman menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Anak-anak kami perlu mengetahui apa itu arti suku bangsa. Suku bangsa itu artinya gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial. Sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul serta tempat asal kebudayaan. Menurut Badan Statistik, tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Etnik artinya suku bangsa. Budaya artinya segala hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sekali lagi, budaya adalah segala hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Sekali lagi anak-anak kami, keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan alam. Ya, contohnya penduduk daerah pantai menghasilkan kebudayaan yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu kontak dengan budaya lain, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu kontak dengan budaya lain, misalnya budaya-budaya asing yang sudah mempengaruhi budaya Indonesia. Yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. Nah, itulah ketiga faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa antara satu dengan yang lain yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ini tentang kekerabatan, ya. Tentang kekerabatan. Misalnya, suku Batak. Suku Batak, sistem kekerabatannya yaitu patrilineal. Apa itu patrilineal? Yaitu mengikuti garis
keturunan ayah. Apa buktinya mengikuti garis keturunan ayah? Kalau misalnya bapaknya marga Sinaga, maka anaknya marga Sinaga. Kalau perempuan Boru Sinaga. Nah, itu yang disebut dengan sistem kekerabatan patrilineal. Ya, atau misalnya marga Sibagariang, ya anaknya Sibagariang karena bapaknya Sibagariang. Ya, dan banyak lagi marga-marga yang lain yang termasuk pada suku Batak, suku Karo, suku Simalungun, Mandailing Natal, suku Nias juga termasuk, ya, itu patrilineal. Ada juga yang disebut dengan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal itu contohnya di daerah Minangkabau. Kalau di daerah Minangkabau, itu sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ibu. Jadi apa marga ibu, itulah marga anak. Ya, walaupun tidak semua itu di Sumatera Barat ya, tapi tidak semua sistem kekerabatan mereka matrilineal ya. Terutama suku Minangkabau. Nah, yang berikutnya, identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnis dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tipe fisik. Apa itu fisik? Ya. Tadi Ibu katakan identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, tipe fisik. Apa yang termasuk atau yang tergolong pada tipe fisik itu? Yaitu bentuk muka, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Ya, warna kulit, bentuk muka, rambut. Contohnya, orang Papua, warna kulitnya apa? Rambutnya bagaimana? Keriting dan kulitnya hitam. Kalau orang Sumatera bagaimana? Sawo matang. Ya, dia itulah yang membedakan atau itulah menjadi ciri-ciri khas setiap suku yang ada di Indonesia. Jadi bisa dari jauh aja pun kita lihat, oh ini suku ini, oh ini suku ini. Mengapa? Karena dari kulit, dari bentuk muka, dari rambut. Yang kedua, ciri khasnya adalah bahasa. Ya, masing-masing suku punya bahasa masing-masing ya. Punya bahasa yang berbeda-beda. Tetapi yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, walaupun setiap suku itu punya bahasa yang berbeda, tetapi bisa kita berinteraksi satu dengan yang lain, bisa kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Contohnya kita sekarang, karena mengapa? Karena ada yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita saling mengerti ya. Kalau misalnya ibu sendiri suku Nias, ibu bawa bahasa Nias, ibu mengajar dengan bahasa Nias, tentu kamu tidak mengerti ya. Atau misalnya juga suku Simalungun ya, Batak Simalungun, mereka mengajarkan atau berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Simalungun, ya sudah jelas kita nggak mengerti ya. Jadi bahasa Indonesia itulah yang mempersatukan kita sehingga bisa kita adanya interaksi dan bisa berkomunikasi. Yang berikut, ciri khas suku bangsa adalah adat istiadat. Apa yang kita lihat pada adat istiadat itu? Yaitu pakaian adat ya. Pakaian adat kan berbeda-beda. Di Sumatera ini saja udah berapa pakaian adat? Ya. Aceh sana berbeda pakaian adatnya. Sumatera Utara ada beberapa pakaian adat. Ya, Simalungun berbeda, Batak Toba berbeda. Apalagi Pak Dairi berbeda, suku Nias berbeda. Ya, kalau seluruh Indonesia suku Jawa berbeda lagi pakaian adatnya. Jadi masing-masing suku di seluruh Indonesia memiliki pakaian adat masing-masing ya. Dan itu adalah ciri khas. Apalagi rumah adat.
Ya, rumah adat juga menunjukkan ciri khas suku bangsa. Kemudian ada upacara perkawinan dan sebagainya. Ya, berbeda-beda upacara perkawinan ya. Kalau orang kita Batak, pesta perkawinan, pernikahan berbeda dengan pernikahan orang Jawa. Berbeda dengan pernikahan misalnya orang Toraja dan lain sebagainya ya. Masing-masing punya adat istiadat yang berbeda. Yang kemudian kesenian tari ya. Kalau kita di Sumatera Utara inilah yang paling terkenal, apalagi di Sibolga ya, karena kita juga orang daerah pantai, ada tari pesisir ya. Kalau dari suku Batak ada suku Batak Toba itu apa? Tari tortor. Dan banyak lagi jenis-jenis tari-tarian yang lain dari setiap suku. Yang kemudian ada alat musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Nah, itulah identitas atau ciri-ciri khas setiap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Sekali lagi tadi, tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan yang terakhir adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan tadi sudah Ibu jelaskan apa itu patrilineal, apa itu matrilineal. Atau Ibu ulang sekali lagi ya. Patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Kalau matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Tadi sudah Ibu berikan contoh. Pembagian ras penduduk di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya ya dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Ya, sekali lagi, pembagian ras penduduk Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Apa saja itu? Yang pertama adalah kelompok ras Papua, Malanezoid. Ya, sekali lagi, kelompok ras Papua, Malanezoid. Ya, terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Kai. Yang kedua, kelompok ras Wedoid. Wedoid. Ya. Yang mana saja itu yang termasuk Wedoid itu? Yaitu orang Sakai di Siak, orang Enggano, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Kubu, dan orang Mentawai. Ya, itu yang termasuk kelompok ras Wedoid. Yang ketiga, kelompok ras Negroid. Ya, mana saja itu? Ya, orang Semang, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kelompok ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2. Ada Proto Melayu dan ada ras Deutero Melayu. Ya, yang pertama tadi Proto Melayu atau Melayu tua. Yang mana saja yang termasuk Melayu tua? Yaitu suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Sedangkan ras Deutero Melayu atau Melayu muda yaitu suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ya, itu adalah pembagian ras menurut ciri-ciri fisiknya, ya, menurut ciri-ciri fisiknya. Nah, perhatikan pada buku pakainya, ya. Keragaman adat istiadat, keragaman budaya,
dapat kita lihat atau dapat kita ketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang kita lihat pertama di situ adalah rumah adat. Ya, lihat pada tabel 1-3. Ya, tabel contoh rumah adat di Indonesia ini hanya beberapa, hanya sebagian kecil yang ada di sini ya. Misalnya Nangru Aceh Darussalam, nama rumah adatnya apa? Krong Bade, dan seterusnya ya. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia ya beragam-ragam atau beraneka ragam. Dan ini adalah merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Ya, yang tak ternilai harganya. Nah, inilah kita dikenal dunia ya dari pakaian-pakaian adat kita. Banyak orang asing yang suka ya, yang gemar dengan pakaian-pakaian adat kita. Ya mungkin pada tanggal 17 kemarin waktu Pak Presiden itu pidato, itu pakaian adat apa ya yang dikenakan oleh Pak Presiden? Itu harus tahu kamu ya. Ya. Dari pakaian adat mana itu, daerah mana? Itu harus bisa kamu jawab. Kalau kau perhatikan kemarin pada tanggal 17 itu waktu Bapak Presiden Joko Widodo pidato, ya dia menggunakan atau dia mengenakan salah satu pakaian adat. Ya, itu harus kamu bisa menjawabnya ya. Yang berikutnya adalah ada tarian daerah. Tarian daerah itu beraneka ragam juga nak, ya. Beraneka ragam. Tari itu merupakan aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Sekali lagi, tari itu merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Jadi ada arti-arti. Setiap gerakan tari itu punya arti, punya makna ya. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain dari tari-tari masing-masing ya. Nah, untuk tugas pada materi kita ini, itu lihat pada halaman 49. Halaman 49, di situ ada aktivitas individu. Ya, aktivitas individu. Carilah informasi dari berbagai sumber atau buku internet dan lain sebagainya tentang pakaian adat dan senjata tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ya. Ini paling sedikit maksimumnya ya. 20 daerah. Pakaian adatnya apa? Kemudian nama rumah adatnya apa? Itu kau kerjakan pada buku latihan. Yang kemudian pada halaman 50. Di situ juga ada aktivitas individu tentang materi tarian. Ya, tulis tarian daerah mana dan asal daerahnya mana ya. Tarian daerah misalnya tari tortor, asal daerahnya Sumatera Utara ya. Itu contohnya. Jadi kamu cari, kamu kerjakan pada buku latihan. Ibu harapkan buku latihan itu kamu antarkan di sekolah ya. Ya, buku latihan kamu antarkan di sekolah. Tugas yang lain, buat satu clipping. Ya. Buat satu clipping yang berisikan yaitu pakaian adat dan rumah adat. Pakaian adat buat itu 15 suku, kemudian rumah adat buat itu 10 ya, gambar ya, gambar pakaian adat dan gambar
daripada rumah adat. Kemudian kamu tempelkan pada kertas folio, baru kamu buat clippingnya, ya. Jadi kamu antarkan pada hari Kamis atau paling terlambat pada hari Jumat, kamu antarkan di sekolah, ibu tunggu jam 9 pagi. Ya. Jadi demikian sajalah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami bisa mengerti dan memahami, dan semua tugas-tugas itu harus kamu kerjakan karena masih banyak lagi siswa-siswi kami yang belum mengirim-ngirim tugasnya, ya, baik dari Classroom dan juga di WA. Ya. Semangat tetap belajar anak-anak kami walaupun kita belajar jarak jauh atau secara daring oleh karena situasi yang masih belum kondusif karena virus corona. Demikian saja. Kamu saksikanlah video ini, nak, ya. Kamu buka video ini, ibu kirim besok, ya, supaya kamu dengarkan. Terima kasih.